Salah satu hal yang paling menyenangkan bagi petani kemangi adalah tatkala panen, karena dengan panen tersebut petani bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi sebagai petani kemangi sebaiknya teman-teman tuh juga harus memahami ada masalah-masalah yang lain yang diharapkan. Jadi bukan hanya sekedar panen atau cara memetiknya saja. Dan oke ya teman, pada video ini kita akan berbagi pengalaman masalah-masalah seputaran kemangi yang wajib teman-teman itu ketahui ketika nanti ingin berbudidaya atau menanam tanaman kemangi ini. Tujuannya adalah ketika benar-benar di lapangan itu teman-teman itu sudah memahami karakter dan apa yang harus dihadapi ketika memang hal itu menimpa pada tanaman kemangi atau budidaya tanaman kemangi yang kita miliki. Jadi tidak di tengah-tengah perjalanan itu ketika panen kita bingung harus bertanya ke sana ke sini sementara kita belum mengetahui cara mengatasinya. Kita awali saja seperti ini. Pada awalnya tanaman ini mungkin belum musim atau belum apa, sehingga ketika tiba waktunya dipanen ternyata di pasar itu belum seberapa harganya dan kita itu harus wajib membuangnya teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Jadi wajib kita panen atau membuang bunga pucuknya ya. Hal ini pengaruhnya sangat besar untuk panen berikutnya teman-teman. Jadi kalaupun memang sudah waktunya harus dipangkas atau dipruning seperti ini, wajib dilakukan teman-teman. Ini efeknya sangat luar biasa. Nah, di sini teman-teman terlihat semua teman-teman. Jadi tanaman itu nanti akan serentak tumbuh bunga seperti ini. Jadi kita nggak bisa manennya kalau tumbuh bunga seperti ini. Apa yang mau kita panen? Kan yang kita panen itu daun pucuknya ya teman-teman. Kalau pada kemangi itu yang kita ambil itu daun pucuknya yang akan kita jual. Tapi kalau terjadi salah teknik sedikit saja, tanaman itu telat berbunga seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini waduh, ini sangat kacau sekali. Ini tidak perlu dicontoh teman-teman ya. Jadi itu wajib sekali. Kalau memang waktunya sudah harus di pruning ya teman-teman, harus pruning walaupun tidak dijual. Bisa dipahami teman-teman ya, hanya karena masalah sepele dan kita itu teledor hanya karena sebab pruning, karena kita itu berpendapat atau berpikiran pada waktu itu harganya masih murah atau masih sepi peminat, terus kita itu lalai tidak mempruningnya, ya akibatnya kan seperti ini teman-teman. Padahal karena hal sepele. Dan ini sejatinya tanaman ini masih pada fase vegetatif atau pertumbuhan dan masih subur-suburnya. Ini potensi panen sebenarnya banyak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, karena hal sepele teman-teman ya, tanaman kemangi kita itu telat untuk memberikan pupuk teman-teman. Sekaligus ketika musim kemarau kita enggan ataupun jarang-jarang untuk menyirami tanaman ini. Akibatnya tanaman ini bikin kaget teman-teman, daunnya kuning semua. Terus kalau kuning begini gimana orang mau beli teman-teman ya. Jadi ini sangat menakutkan sekali teman-teman. Udah kita capek-capek menanamnya, membudidayakannya, tiba-tiba kita ke ladang atau ke kebun itu daunnya menguning semua seperti ini. Ini daun kemangi berwarna kuning. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Di sini kemangi itu salah pemberian pupuk atau pupuk tidak tepat teman-teman ya. Jadi kalau tanaman kemangi ini kita perlu pahami teman, yang dipanen itu daunnya. Jadi yang kita cari tentu saja pupuk daun saja sudah cukup, bukan pupuk buah. Akibatnya seperti ini teman-teman. Jadi tanaman itu daunnya cenderung kecil tapi perakarannya sangat banyak. Tapi ini kita kan yang dipanen daunnya. Jadi kita perlu pupuk untuk daun, bisa dari urea itu jenis nitrogen yang tinggi juga bisa, dan terutama pupuk kandang teman-teman ya, atau pupuk kohe. Jadi tidak seperti ini kurus dan panjang seperti ini teman-teman. Ini salah pupuk tapi perakarannya banyak sekali. Jadi harus benar-benar paham teman-teman ya apa yang dibutuhkan oleh kemangi ini, terutama untuk penyuplai bagian daun teman-teman ya, atau bisa juga menambahkan suplemen itu berupa gandasil D, gandasil daun teman-teman ya. Oke teman, kita lanjutkan kembali. Di sini batang kemangi itu sudah nampak kering atau berwarna coklat seperti ini, bukan hitam teman-teman ya, coklat tua ya. Ini jadi batang kemangi ini terlihat sudah tua. Jadi di sini teman-teman itu harus paham bahwa sebenarnya tanaman kemangi ini juga punya siklus atau hidup yang panjang hingga mencapai 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun. Tetapi untuk budidaya tanaman yang sudah usianya di atas 1 tahun cenderung untuk mempunyai daun yang kecil. Jadi mungkin kurang enak ya teman-teman kalau untuk kita nilai konsumsi ya. Dan kalau untuk tujuan komersil teman-teman, biasanya kalau daunnya terlalu kecil kebanyakan kita kena komplain sama pembeli karena ini cenderung sudah tua. Sebenarnya tidak ada rasa tidak berubah sebenarnya teman-teman, hanya penampilannya yang kurang enak dilihat. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, disinilah teman-teman itu sudah bisa menentukan apakah tanaman ini akan kita lanjutkan atau untuk dipertahankan. Tapi kalau sudah seperti ini, saya memilih untuk menanam tanaman kemangi yang baru lagi. Jadi disinilah fungsinya teman-teman itu memahami tentang karakter
atau waktu yang tepat di mana teman-teman itu harus mengganti dengan tanaman yang muda atau tanaman yang baru kembali, sehingga hasil yang didapat itu akan lebih banyak kembali. Baik, akan kembali saya contohkan di sini tanaman kemangi yang masih vegetatif atau masa pertumbuhan itu masih banyak, kurang lebihnya seperti ini. Kita lihat pada pangkal bagian pada bawah pohon kemangi tersebut masih nampak hijau tua, kan berwarna kayu seperti pada sebelumnya. Jadi bisa diambil kesimpulan tanaman ini masih bisa kita pertahankan dengan mencuplai lebih banyak pupuk dengan unsur hara yang tinggi seperti nitrogen, pada urea dan juga pupuk kandang. Jadi kedepannya tanaman itu masih bisa untuk berkembang lebih baik lagi teman-teman. Jadi bisa membedakan teman-teman ya untuk tanaman yang masih muda dan tanaman yang sudah tua ataupun tanaman yang wajib untuk segera dilakukan penggantian tanaman baru, maksudnya seperti itu. Ini tanaman yang masih muda contohnya teman-teman, bisa kita lihat di sini, perlihatkan sekali lagi agar teman-teman tidak gagal paham dan bisa memahaminya. Nah seperti ini masih pada fase vegetatif. Ini kalau kita rawat dengan baik tanaman ini nanti akan lebat daunnya teman-teman ya, batangnya seperti ini. Oke ya teman, bisa dipahami ya, kan kita akan lanjutkan kembali permasalahan lebih lanjut lagi. Oke teman, kita lanjutkan kembali. Di sini adalah kemangi akar hitam. Jadi terlihat sekali teman-teman ya, ini batangnya tidak coklat tua tetapi hitam teman-teman. Teman-teman harus waspada pada kasus seperti ini ya. Jikalau teman-teman menemui atau mengalami seperti ini, batang kemangi atau akar kemanginya itu menjadi hitam legam tua berwarna mengkilat, ini jelas-jelas ini kurang unsur hara teman-teman. Pasti ini pemberian pupuk kandang harus di lebih banyak lagi teman-teman. Jadi yang saya alami seperti itu ketika saya menjumpai tanaman kemangi ini berakar hitam, saya itu memberinya pupuk kandang atau kohe dalam jumlah yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Dan untuk tambahan saya gunakan juga Gandasil D dan pupuk urea dengan dosis itu 1 sendok makan untuk 1 ember. Artinya 1 sendok makan dicampur dengan air bersih itu 5 liter atau 1 ember. Kan untuk pupuk Gandasilnya ya, saya menggunakan Gandasil D. Ini teman-teman juga harus paham nih soal Gandasil D ini. Ini Gandasil ada 2 macam teman-teman ya. Di sini yang kita gunakan adalah Gandasil daun teman-teman. Jadi pemberiannya itu bersamaan dengan pengocoran air bersama urea teman-teman ya. Jadi Gandasil ini teman-teman juga harus paham, ada Gandasil D, ada Gandasil B. Jadi Gandasil D itu untuk daun dan B itu untuk buah. Dan pada tanaman kemangi ini kita menggunakan Gandasil D, yaitu untuk pertumbuhan daun, artinya Gandasil daun. Jadi teman-teman sudah bisa memahami ya, banyak sekali itu pernak-perniknya pada budidaya tanaman kemangi ini atau masalah-masalah. Jadi dengan banyaknya teman-teman itu mengetahui permasalahan yang ada tentang seputaran kemangi, nanti diharapkan ketika teman-teman itu memang menanamnya itu bisa menghadapi sendiri permasalahan-permasalahan. Dan sebenarnya masih banyak sekali masalah tentang kemangi ini, dan kita akan kembali lagi melanjutkan video tentang budidaya tanaman kemangi ini, tentu saja dengan seputar permasalahannya dan cara mengatasinya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua dan tentu saja untuk diri saya sendiri. Dan kita nanti akan lanjutkan lagi di video tentang seputaran masalah kemangi dan bagaimana cara mengatasinya. Dari saya akhiri sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di video kita selanjutnya.